Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, dan kita buka bersama kegiatan pertemuan kedua pelatihan penulisan artikel ilmiah populer di media massa ini bagi yang beragama Islam dengan bacaan basmalah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang beragama lain kami beri kesempatan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Tukijal sampai menit ini sudah ada 82 baru saja, berkurang satu. Waktu sepenuhnya Pak Tukijal, mungkin hari ini sedikit paparan dan mungkin lebih banyak ke diskusi dengan rekan-rekan. Kami haturkan waktu sepenuhnya kepada Pak Tukijal. Monggo Pak Tukijal. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi Corona ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan begitu. Baik Bapak Ibu, di sesi yang kedua ini saya akan sedikit menyampaikan tentang trik tembus media. Ini juga berdasarkan empirik dan beberapa literasi yang bisa dijadikan satu referensi oleh kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pertama, menjadi seorang penulis andal itu butuh proses, karena menulis pada dasarnya adalah bagian dari 4 keterampilan berbahasa yang produktif. Karena ada keterampilan berbahasa yang reseptif dan ada keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Nah Bapak Ibu, untuk keterampilan yang produktif itu ada menulis dan berbicara. Bapak Ibu, penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Maka bagaimana atau sejauh mana kemampuan membaca kita bisa dilihat dari bagaimana kualitas tulisan kita. Nah, untuk menjadi atau membuat sebuah tulisan yang enak dibaca, yang bagus, tentu harus banyak berlatih. Nah, baik Bapak Ibu, trik tembus media sebenarnya begini Bapak Ibu, kita berangkat dari filsafat menulis. Kita mengenal tokoh-tokoh besar kita, baik sastrawan maupun novelis dan sebagainya. Seperti Pramudia Anantur, kita tahu orang setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian, ya, karena yang abadi bukan tulisannya, bukan korannya. Kalau korannya bisa sobek gitu ya. Tapi ide di dalam tulisan itu yang akan abadi. Lebih baik tidak menulis daripada memproses kebenaran, kemajuan. Nah, ini dari Khairil Anwar, yang kita tahu Khairil Anwar adalah penyair angkatan 45. Kemudian dari Terele, bergenit-genit, bermanja-manja saat bicara, dan menulis itu bukan proses pendewasaan, bukan juga kreativitas, bukan prestasi, apalagi di dunia maya, sama sekali tidak keren. Ini dari Terele. Kemudian berikutnya, karena kau menulis, suaramu tak akan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh. Nah, ini dari Pramudia Anantatur juga. Baik Bapak Ibu, sebagai seorang penulis tentu harus banyak membaca literasi. Mengapa ini selalu kita dengungkan? Karena ini bagian dari referensi untuk memotivasi. Karena faktor terbesar kita untuk memproduk sebuah tulisan adalah motivasi besar itu. Nah, motivasi besar itu kita harus banyak referensi membaca dari para penulis terdahulu maupun referensi dan situasi yang ada di sekitar kita. Baik Bapak Ibu, lalu apa sih sebenarnya yang ada di koran dan bagaimana kita bisa tembus di koran Bapak Ibu? Koran tidak hanya Jateng Pos, banyak sekali media massa cetak yang ada di negeri ini, baik yang bersifat lokal kedaerahan, tingkat provinsi dan karesidenan, maupun di tingkat nasional dan internasional. Nah, ini ada koran Jateng Pos dan ini di Jawa Pos, Opini Jawa Pos Surabaya. Masing-masing koran ini Bapak Ibu ada space untuk menerima atau memuat tulisan dari pembaca yang namanya opini, yaitu ya biasanya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu harus tahu apa sih sebenarnya yang harus kita ketahui supaya tulisan kita bisa tembus di media massa. Jujur Bapak Ibu, jujur, pengalaman saya, tulisan itu pertama kali saya tulis waktu itu saya menggunakan mesin ketik manual kalau nggak salah waktu itu.
Itu juga saya pernah kirimkan ke koran. Pertama Bapak Ibu, strategi besarnya adalah cari dulu referensi koran yang akan menjadi target pengiriman artikel kita. Ya, untuk pemula sebaiknya memilih koran daerah lokal. Ya, ini untuk pemula karena apa? Tingkat kompetensinya dengan penulis lain tidak setinggi ketika kita membeli koran nasional maupun internasional. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu. Tidak disarankan mak bedunduk begitu ya, tiba-tiba karena baru menulis langsung dikirim ke Kompas ya, dikirim ke Suara Merdeka atau mungkin ke Sindo ya. Nah, itu kan koran-koran nasional. Bisa berangkatlah dari koran-koran provinsi dulu, dari Jateng Pos, mungkin dari Radar Solo dan sebagainya. Silakan. Di sanalah Bapak Ibu akan menemukan eksistensi tulisan Bapak Ibu. Ya. Jadi saran saya, pilihlah koran-koran lokal. Di sisi lain, bagi penulis pemula, pilihlah atau ikutilah diklat pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh media massa. Tidak harus Jateng Pos, gitu nggih. Jadi kita harus punya ilmu, kita harus cari ilmu. Kalau sesuatu tidak dasarkan karena niat cari ilmu tentu kurang tepat begitu. Nah, berikutnya untuk yang tidak ingin atau limited budget, yang tidak punya anggaran untuk berlangganan koran, tentu Bapak Ibu harus menyediakan koran itu. Tentu ada koran yang menyediakan dalam bentuk e-paper, versi digital Bapak Ibu. Ya, kalau kita Jateng Pos selalu memposting berupa versi PDF-nya, ya. Jadi bukan aplikasi koran. Nah, ini tentu akan menjadi daya tarik penulis atau pembaca. Koran saat ini tentu akan beralih ke versi digital juga, termasuk tulisan Bapak Ibu di Jateng Pos itu juga ketika terbit juga dialihkan ke versi digital di webnya Jateng Pos. Nah, ini Bapak Ibu harus pirsa. Silakan ngeceknya, selain PDF juga ngecek di websitenya. Berikutnya Bapak Ibu pelajari model tulisan. Setelah Bapak Ibu tahu tingkat korannya provinsi, terus ternyata koran itu juga menyediakan versi digitalnya, Bapak Ibu harus pahami model tulisan yang ada di rubriknya. Rubrik itu bisa opini, bisa gagasan, bisa wacana, bisa suara ide, bisa suara guru, suara rakyat, dan sebagainya. Itu nama-nama rubrik Bapak Ibu. Jadi, ketika dinilaikan nanti oleh tim PAK, itu harapannya tim PAK tidak melihat ke nama rubriknya, ya, tetapi lebih ke esensi atau isi tulisan. Isi tulisan itu betul-betul terkait pembelajaran apa tidak, harus di situ. Ada referensinya apa tidak, ada masalah yang disampaikan apa tidak, ada solusi apa tidak, ada simpulan apa tidak, ada progres apa tidak, terjadi di mana. Nah, itu harus jelas, karena salah satu ilmiah itu harus ada fakta dan data, harus ada kutipan. Jadi kalau tulisan Bapak Ibu ternyata sudah memuat sekolahnya sudah, masalah sudah, referensi sudah, ya, tetapi mungkin di sana tidak dijelaskan simpulannya kurang kuat. Nah, itu tentu tidak akan ya. Jadi sangat penting bahwa kita memahami tulisan. Nah, supaya bisa memahami tulisan, Bapak Ibu harus banyak membaca koran, gitu ya. Karena sampai detik ini, maaf Bapak Ibu, ada penulis di Jateng Pos yang sudah mengirimkan dan diterbitkan, tapi dia tidak tahu itu loh. Inilah kadang saya membuat saya nggak habis pikir. Maksud kami, ketika admin Jateng Pos itu mempost PDF-nya itu adalah Bapak Ibu bisa membaca setiap hari. Ini kan literasi dari halaman 1 sampai akhir, tolong dibaca. Ya, itu harapannya begitu. Nah, tentu Bapak Ibu harus memahami opini di Kompas, kemudian wacana di Suara Merdeka itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jumlah karakternya berbeda, jenis hurufnya berbeda, spasinya berbeda, jumlah katanya berbeda. Ya, ini harus Bapak Ibu pahami, tidak sama itu. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini triknya. Tadi korannya harus dituju, dipahami dulu model tulisannya. Terus yang kedua nekat. Kalau Bapak Ibu nggak nekat, itu tidak akan sampai tulisan Bapak Ibu ke redaktur.
perkara diterbitkan atau tidak, layak atau tidak, dibaca atau tidak, urusan Keri. Ya, yang kedua ini harus nekat. Pengalaman saya ketika waktu masih kuliah itu, saya prihatin dengan fenomena perpeloncoan masih terjadi, walaupun waktu itu namanya bukan ospek lagi, tapi praktiknya masih. Saya getir itu melihat seperti itu. Akhirnya saya tangkap ide itu, saya susun menjadi beberapa outline, kemudian saya kembangkan, saya kirimkan, saya nekat, dan dimuat. Nah, itu artinya bahwa menjadi penulis di koran itu, penulis lepas itu harus nekat. Nekatnya adalah dengan harapan bisa dimuat. Tentu bukan sekadar mengirim begitu. Kemudian Bapak Ibu, kamu tak harus malu ketika tulisan yang kamu kirim ke email redaksi tidak dimuat. Maka hanya kamu, redaksi, dan Tuhan yang Maha Tahu. Jadi nggak usah malu dengan teman yang lain. Karena yang tahu itu hanya kita, redaktur, dan Tuhan. Nah, nekat kita dalam konteks tidak ada orang yang tahu kalau kita nekat itu. Ya. Kalau Bapak Ibu menulis ke saya, itu kan yang tahu saya, redaktur, dan Tuhan. Baru setelah terbit, semua tahu gitu kan. Nah, tentu ketika terbit itu sudah layak gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nekat itu. Kirim kemana-mana, ke Solo Pos, ke Jawa Pos, ke Surat Merdeka, ke Tribun, kirim. Itu namanya nekat. Ya, nekat tapi juga harus membaca tadi karakter media supaya tidak sia-sia begitu. Konsisten dalam menulis itu. Ya, minimal Bapak Ibu menulis di media sosial Bapak Ibu, menulis di blog Bapak Ibu, itu dalam rangka mengasah Bapak Ibu. Kalau menulisnya nunggu pelatihan terus, kita lama berkembangnya Bapak Ibu. Tulisan kita untuk menjadi tulisan yang bagus itu lama prosesnya. Jadi Bapak Ibu di sini kan sudah ada yang jadi blogger nih. Pak Agus kan blogger. Karena blogger itu esensinya adalah dia penulis. Buat blog cantik template-nya, kalau tidak pernah diisi tulisan Bapak Ibu, itu juga sia-sia. Yang diisi hanya link-link, hanya copy-paste dari internet yang lain, ini kurang menarik untuk sebuah kualitas blog. Nah, jadi justru yang menarik adalah ide asli dari Bapak Ibu yang dikembangkan oleh Bapak Ibu di sebuah blog. Nah, jadi blog, media sosial itu dalam rangka untuk melatih konsistensi kita dalam menulis Bapak Ibu. Kenali karakter tulisan di koran. Oke, cari topik yang bombastis. Nanti untuk topik saya sampaikan. Penulisan atau pengetikan harus rapi. Nanti saya sampaikan yang nggak rapi. Tuliskan nama rubrik di judul email. Nah, kalau saya minta kan tuliskan subjeknya. Ya, subjek. Solo 8 dan sebagainya. Itu memang betul-betul disyaratkan itu. Masuk dalam trik. Kalau nggak ditulis itu, redaktur tidak akan baca ini masuk rubrik yang mana. Ketika subjeknya tidak ditulis jenengan, saya tidak tahu ini pelatihan dari mana. Nah, ini butuh waktu, saya membuka dulu, bertanya jawab dulu di grup ini siapa dan sebagainya. Ini otomatis akan memperlambat proses penerbitan. Nah, ini Bapak harus pirsa. Sertakan biodata nomor HP yang bisa dihubungi. Ini kalau memang ada honornya. Lampirkan scan foto diri dan kartu identitas. Foto diri harus. Ada yang ngirim tanpa foto. Ya, kartu identitas tidak usah karena tidak ada honornya. Kirim dalam format attachment atau lampiran. Ini nanti saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu. Ini yang sering terjadi beberapa secara teknis kurang diperhatikan oleh penulis Bapak Ibu. Ya. Jadi berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini surat kepada redaktur. Bapak Ibu di koran itu pasti akan ada seperti ini. Alamat pengiriman. Anda dipersilakan mengirimkan surat pembaca atau komentar, atau opini atau artikel, mengenai kebijakan layanan publik atau mengenai pendidikan, konten artikel di halaman opini atau pemberitaan di Kompas. Surat pembaca atau komentar dikirim ke emailnya ini, atau ke jalan kampus lewat pos ini, Kompas. Disertai nomor telepon, bisa dihubungi. Ini selingkuh yang harus dipatuhi oleh kita, penulis lepas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa memahami ini dan mematuhi ini, kualitas bagus, insya Allah bisa diterbitkan oleh media massa tertentu. Nah, Bapak Ibu di koran kan pasti ada ini alamat redaktur. Ada ketentuan ini di sebelahnya rubrik itu, opini atau artikel. Nah, ini harus dipahami, dibaca. Jangan langsung kirim begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada di setiap koran ini, kalau ada rubriknya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi sampaikan bagaimana sih sebenarnya menangkap ide. Nah, ini Bapak Ibu, ide itu ada ide kontroversial. Dan ide yang lagi booming.
Apa itu ide kontroversial? Ide kontroversial adalah ide yang memang ada di tengah pro dan kontra masyarakat. Contoh Bapak Ibu, misalkan saat narapidana keluar penjara, usia di bawah 45 boleh kerja. Ini yang terakhir disampaikan oleh Pak Presiden, oleh pemerintah. Di saat semuanya harus PSBB, di saat semuanya harus di rumah, ya, kenapa ada kebijakan kontroversial bahwa orang atau masyarakat yang usia di bawah 45 boleh kerja? Nah, ini akhirnya membuat keprihatinan para tenaga medis. Mereka akhirnya membuat tagar Indonesia terserah atau apa Indonesia suka-suka saja atau apa dan sebagainya. Itu kan protes sebenarnya dari teman-teman tenaga medis. Nah, ini contoh ide kontroversial yang bisa Bapak Ibu petik dan ambil lalu dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Ya, ini loh ide baru usia 45 ini baru Bapak Ibu. Silakan ditulis, kirim. Insya Allah bisa terbit ini. Asal ide Bapak Ibu orisinil. Ada hal baru yang Bapak Ibu tulis. Nah, dan Bapak Ibu harus punya fight, daya kontroversi dengan kebijakan ini. Ya, jangan nanti takut kalau diciduk dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu harus punya referensi yang kuat juga. Nah, ini yang kontroversial. Kemudian yang booming itu adalah sesuatu yang lagi dibicarakan oleh masyarakat. Contoh corona, lebaran di tengah pandemi, sekolah daring dan sebagainya. Ini lagi booming. Ya, lagi booming Bapak Ibu. Sekolah daring atau siswa belajar di rumah, banyak masalah. Nah, saya punya nangkep, saya akan buat sebuah artikel atau sebuah mungkin ulasan isi ya, runtuhnya sekolah kami. Nah, ini kan ada pernah dulu sebuah buku runtuhnya surau kami. Sekarang saya buat runtuhnya sekolah kami. Karena apa? Kebijakan-kebijakan kontroversial bidang pendidikan di tengah pandemi ini bisa kita tangkap lalu kita ulas menjadi sebuah tulisan. Nah, ini contoh ide kontroversial dan ide yang booming Bapak Ibu. Jadi ide kontroversial adalah ide plus minus, pro dan kontra yang ada di tengah masyarakat yang Bapak Ibu bisa bidik nih. Bapak Ibu mau berpihak pada pro atau kontranya. Nah, lalu yang booming ini bisa lurus-lurus saja atau justru Bapak Ibu ada ide brilian yang bisa disampaikan di ide yang booming ini. Lalu berikutnya Bapak Ibu, mengapa artikel dikirim dalam bentuk lampiran seperti ini? Lampirannya seperti ini lampiran yang saya tanda panah ini. Tidak berada di tubuh email atau di wajah email seperti ini, ditulis ini satu-satu per huruf sini. Nah, ini kan mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu perhatikan. Jadi bentuknya adalah lampiran, nih. Kemudian, karena ada yang masih mengirim tidak pakai lampiran, Bapak Ibu. Langsung dikirim di tubuh artikel. Nah, ada yang ngirim masih mentah, nggak ada fotonya. Ada yang ngirim ternyata pakai numbering atau penomoran. Nah, ini cukup penting Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini contoh tulisan yang mengapa harus rapi Bapak Ibu. Ya, mengapa harus rapi. Ini contoh Bapak Ibu yang tulisannya berantakan. Mungkin dia copy paste dari website, dari internet. Ya, copy paste. Atau mungkin office-nya tidak sama ya Bapak Ibu ya, tahunnya, versinya. Ini bisa berantakan. Ini juga memperlambat penerbitan. Karena versi komputer layouter redaktur itu tinggi Bapak Ibu. Pasti itu tinggi versinya itu. Jangan punya mungkin 2003, 2007 itu kan, nah, Windows-nya. Nah, ini tolong diperhatikan itu. Mengapa saya minta minimal 2010 begitu, supaya tidak berantakan. Kalau berantakan tentu harus dikembalikan dan diperbaiki. Berikutnya Bapak Ibu, kolom. Kolom itu ada yang portrait dan landscape. Ya Bapak Ibu bisa pirsani Jateng Pos seperti apa. Ada campuran landscape dan portrait yang terbaru. Nah, Bapak Ibu, di setiap kolom ini, layout itu ya, itu karakternya sudah dibatasi. Ada yang muatnya di sini 3000 karakter pas. Maka ketika tulisan Bapak Ibu dimasukkan ke sini, mental nggak bisa, ya Bapak Ibu dialihkan ke kolom yang lain. Kolom yang lain tidak muat juga, kolom yang lain nggak muat juga, ditunda. Nah, ini yang kadang mempengaruhi kenapa saya ngirimnya sama dengan teman saya belum terbit.
Ketika hari itu ternyata kolom-kolomnya tidak bisa memuat tulisan Bapak Ibu, otomatis tulisan Bapak Ibu di-cancel untuk besoknya. Gitu Bapak Ibu. Jadi koran itu editor sudah punya kerangkanya, template-nya, tinggal masukkan tulisannya. Tidak membuat baru template-nya, kalau buat baru ya, berantakan itu dan lama waktunya. Nah, itu Bapak harus pahami. Nah, misalnya tulisannya Bu Febri masuk sini mental. Sini mental, halaman 12 mental. Oh, berarti nggak pas di hari ini, maka terbitkan di hari berikutnya yang pas template-nya. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini contoh layouter ya, tampilan teman-teman layouter Bapak Ibu. Nah, ini kan. Jadi langsung dimasukkan sini beritanya, ada gambarnya, di layout dan sebagainya. Nah, ini kan teman-teman layouter juga bekerja per halaman, kemudian digabung Bapak Ibu. Jadi utuh baru di-share ke Bapak Ibu. Jadi mereka ada beberapa tim tidak kerja sendirian. Kamu nggak halaman berapa, halaman berapa. Ini harus connect begitu. Nah, kalau kemudian ada satu orang terbit 2 kali double, lah nih, ya namanya manusia, mungkin pas koordinasi ngantuk dan sebagainya ini ya pernah terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian ya itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, artinya secara teknis itu supaya bisa terbit, Bapak Ibu harus pahami itu. Oh, ternyata di Quora itu begini cara kerjanya, tulisan harus begini. Dan yang penting Bapak Ibu, tolong ejaannya yang bagus, ya, ejaannya yang bagus, yang rapi, huruf besar kapitalnya, nama hari, nama orang, nama tempat itu kan Bapak Ibu ya, EYD itu kiblatnya. Nah, setelah itu terpenuhi, Bapak Ibu tinggal nunggu. Tidak harus sekarang terbit, besok sekarang kirim, besok terbit. Tidak mesti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjadi penulis lepas di media massa, itu bisa berminggu, berbulan-bulan. Pengalaman saya pernah ceritakan, saya ngirim itu 3 bulan baru terbit, itu pernah. Bahkan saya ngirim satu tulisan, terbitnya 2 kali. Dijadikan part 1, part 2 itu. Sambung itu. Ya. Tulisan saya kan banyak, karena topiknya bagus, oleh redaktur itu dituliskan 2 kali, disambung itu loh. Ini pertama bersambung, nanti berikutnya terbit lagi, tapi masih satu tulisan saya, bukan judul sama dituliskan lagi, enggak. Jadi dibagi 2 gitu loh Bu, dibagi 2 Bapak Ibu ya, itu. Baik Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan secara singkat. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Terima kasih Pak Agus, silakan kembali ke Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Tukijo, pengantar diskusi kita kali ini Bapak Ibu tentang bagaimana sih cara kerja di media massa itu, sehingga akhirnya kita akan memahami kenapa kemudian dari Jateng Pos itu memberikan ketentuan-ketentuan, karena memang itu sudah sangat bergandengan dengan tahapan dalam proses penerbitan suatu artikel, salah satunya tadi layout, gitu ya Bapak Ibu. Kenapa dibatasi 500 kata atau 3.000 karakter? Kemarin ada yang sempat bingung Pak, 3.000 kata dikiranya. Wah, luar biasa, itu sudah jadi nama artikel ya Pak Tukijo ya. Ya. Baik Pak Tukijo, baik Bapak Ibu menyambung apa yang disampaikan Pak Tukijo, silakan mulai tuliskan di menu chatting kalau ada pertanyaan. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara lisan, nanti silakan klik raise hand ya, kalau di perangkat Bapak Ibu sudah ada fitur raise hand atau lambaikan tangannya. Sementara ada satu Pak yang masuk bertanya dari Bu Asih Nur Aini, saya sudah kirim artikel tetapi kok belum terbit nih Pak. Kayaknya lebih baik kalau kita beri kesempatan lisan ya Pak, ngobrol ini Bu Asih ini. Ya, silakan. Bu Asih Nur Aini, bisa menyalakan mikrofonnya, Bu Asih. Halo, assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Asih, pertanyaan Ibu sudah kami baca di menu chatting, sudah kami bacakan juga. Sepertinya lebih puas kalau ini langsung ngobrol dengan Pak Tukijo. Monggo Bu Asih, biar lebih jelas kapan kirimnya dan seterusnya. Oh ya, sebentar mau lihat settingannya dulu Pak. Itu kelihatannya hari Rabu Pak. Sebentar, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kirimnya ya minggu-minggu ini, tetapi tidak hari Rabu kelihatannya Bapak. Ya. Terus? Terus kemarin gimana? Terus kemarin saat pengiriman kan sempat ada trouble di emailnya. Terus saya menggunakan email yang masih aktif. Ya. Putus-putus ya Bu ya? Ya. Terus gimana Bu? Nah, itu belum tahu koreksiannya apa, itu belum tahu. Ya. Ya. Sudah? Ya. Waktu itu tulisan saya berjudul Jigsaw matematik menjadi menyenangkan. Oke. Ya. Ya. Itu sudah masuk di Bapak belum? Ya, baik Bu. Tulisan Bu Asri itu sudah masuk. Bahkan ya. 2 kali masuk ke email saya. Ya, karena ada trouble di emailnya itu. Ya, itu Mas 2 kali. Jadi sudah saya proses, tinggal ditunggu saja. Mengapa tidak sama dengan teman Ibu? Ya tadi saya jelaskan. Oke. Mungkin pas hari itu tulisan Ibu jumlah karakternya tidak pas di template-nya. Jadi nunggu di pasnya. Itu jadi ditunggu saja dulu ya. Nanti sambil saya cek juga. Ya. Nyampe di redaksi. Mohon dikoreksi. Sudah, insya Allah sudah bagus lah ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak. Tolong diingatkan lagi. Sudah masuk. Ya. Terima kasih sekali Bapak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tugijo dan Bu Ase sudah terjawab ya. Artinya kiriman artikel dari Bu Ase sudah terkirim, malah 2 kali sudah diterima Pak Tugijo. Mohon maaf Bapak Ibu, kembali mengingatkan untuk mohon berkenan tidak menyalakan mikrofon sebelum kami persilakan ya. Baik. Sekali lagi pada Bapak Ibu yang ingin bertanya diskusi langsung, ada Bu Endang Sri Lestari, monggo silakan nyalakan mikrofon ya Bu Endang. Bu Endang dahulu, nanti setelah itu Pak Darman. Bu Endang dulu, monggo nyalakan mikrofon ya Bu Endang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Tugijo nuwun sewu, kemarin saya kan sudah ngirim artikel dan masih ada koreksian di bullet numbering-nya karena saya masih pakai bullet numbering itu. Nah, itu berarti nantinya bisa digantikan dengan misalnya langkah pertama, langkah kedua atau gimana? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita mau memberikan kesimpulan untuk penguatannya, itu sebuah, kemarin kan saya juga foto itu yang harus disilang. Nah, itu kira-kira bisa digantikan dengan apa? Itu saja, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, terima kasih. Revisinya sudah masuk juga. Jadi gini Bu, untuk numbering itu kan memang di koran tidak diperkenankan. Jadi kemarin dari Pak Bejan kan sudah menyampaikan juga kalau angka hanya 1 itu kan harus ditulis huruf atau angka itu, kalau di tengah atau di awal itu kan sudah disampaikan. Jadi ini kan memang bukan jurnal ilmiah ya. Kalau jurnal ilmiah itu yang Bapak Ibu terbitkan hasil PTK itu kan ada grafik, tabel dan sebagainya. Bawahnya ada deskripsi. Nah, kalau di koran itu memang ketentuannya di media massa lebih ke deskriptif, ke naratif begitu. Jadi mengular ya, tidak numbering ke bawah. Nah, bisa ditulis pertama, selanjutnya, berikutnya boleh seperti itu Bu. Tetap nyambung begitu ya. Artinya dengan kalimat-kalimat pertama, kedua, atau berikutnya itu menandakan Bapak Ibu itu menguraikan beberapa butir di situ. Itu Bu Endang ya? Iya Pak, matur nuwun. Ya, jadi ini pengalaman saja Bapak. Jangan numbering besok kalau ditulis. Jangan memberi foto lain meskipun di PTK Panjenengan itu ada foto siklus 1, siklus 2 itu ya untuk menguatkan. Tidak usah.
Justru karena ini betul-betul karya tulis, kuatkan Bapak Ibu dengan tulisan, dengan kata-kata begitu, bukan sekadar dengan visual, gambar. Ngaten Ibu Endang ya. Nggih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya sudah terjawab. Kemudian kita beralih ke Pak Darman yang tadi melambaikan tangan. Monggo Pak Darman bisa bertanya dengan menghidupkan mikrofonnya. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak Agus Dwianto sama Pak Tukijo. Terima kasih buat pertanyaannya. Mau tanya untuk itu Pak, pembagian Jateng Pos itu kemarin sudah diterbitkan dan dapatnya di Jateng Pos daerah Pantura. Ya. Pak. Iya. Iya. Sudah, Dan Bapak? sedangkan saya di Semarang Kota, Ijen. Baik. Baik. Ya. Sudah? Terus yang kedua, Ya. kalau mau nulis artikel lepas itu Pak, kita connect-nya di email Jateng Pos langsung atau melalui Bu Yeti apa tim Pak Agus Tukijo atau gimana Pak? Ya. Kalau seperti galeri media pendidikan itu kan langsung Pak, ada nomor langsung dikirim. Pernah saya juga buat galeri, dimuat galeri foto, tapi itu ada nomornya langsung. Ya. Kalau untuk artikel itu ada yang langsung nggak Pak ya? Ya. Selain Sudah? di pelatihan ini. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Bapak. Yang pertama saya jawab. Jadi media massa koran itu tadi kan ada tingkatan ya, lokal, provinsi, dan nasional. Jadi koran besarnya itu adalah nama koran itu yang tercantum di LIPI, Pak. Misalkan ya, Jateng Pos, Bapak Ibu cari di websitenya LIPI. Yang tercantum apa di sana? Oh, Jateng Pos. Nomor ISSN-nya sekian. Nah, karena Jateng Pos itu koran provinsi, Pak, otomatis itu mencakup semua kewilayahan. Beritanya seprovinsi itu. Nah, wilayah Pantura, wilayah Solo Raya, dan sebagainya. Itu dalam rangka mengakomodir informasi di daerah tertentu. Jadi, itu nggak masalah. Saya nulis di Kompas. Saya orang Jawa Tengah, tapi terbitnya kok di rubrik misalkan Jakarta, nggak masalah. Yang dilihat itu korannya itu, sekup korannya. Bukan terbitnya di rubrik Pekalongan, itu bukan. Nah, kantornya kan jelas itu di Semarang, Jateng Pos itu, nggak di mana-mana. Itu hanya kedaerahan saja dalam rangka rubriknya itu, oh ya template-nya atau layout-nya di situ itu. Bukan berarti Bapak terbit di Pati, di ini enggak itu. Atau di Pekalongan nggak ada Jateng Pos di sana. Kantor Jateng Pos itu di provinsi di Jawa Tengah. Jadi yang dilihat itu nanti judul Jateng Posnya itu, Pak, atau Kompasnya, atau Suara Merdekanya. Ya. Di koran lain di Suara Merdeka pun pasti ada Kedu, wilayah Banyumas Raya, Solo Raya, dan sebagainya. Jadi nggak masalah seperti itu sebenarnya. Itu ya Pak ya. Jadi yang kedua, Pak, ya itu nggak usah masalah itu. Ketika nanti Bapak mau mengclipping artikel itu diajukan tim PHK, ya dipotong artikelnya. Dipotong lagi nama Jateng Posnya, jangan Panturanya, jangan Pekalongannya, jangan Solonya itu. Jateng Pos halaman depan itu yang dipotong, tempel di atasnya, gitu. Baru diajukan ke tim PHK. Yang kedua, Bapak, terkait dengan rubrik galeri. Untuk galeri memang itu langsung karena itu nomor WA-nya direktur itu. Itu memang khusus untuk sekolah-sekolah di Kota Semarang karena Jateng Pos sudah MOU dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi kalau ada guru yang ini pasti terbit karena sudah ada MOU itu Dinas Pendidikan dengan Jateng Pos itu di galeri itu memang langsung. Artikel dulu juga langsung itu. Dulu langsung
Saya sendiri juga langsung ngirim ke emailnya. Tetapi karena Jateng Pos saat ini sedang bergerak di dalam membantu guru-guru di Jawa Tengah, karena sudah ada 6.000 guru yang ikut pelatihan kami, ini kami utamakan bagi peserta pelatihan untuk membantu teman-teman supaya memiliki publikasi ilmiah guna kenaikan pangkat. Itu. Tapi kalau Bapak ingin mencoba peruntungan menjadi penulis yang lepas, Bapak bisa kirim ke koran lain selain Jateng Pos. Mungkin ke Suara Merdeka, mungkin ke Tribun, ke Kompas, ke Jawa Pos itu. Di sana tidak ada program pelatihan seperti ini, sehingga Bapak bisa menjadi penulis lepas di sana itu. Silakan itu. Tapi kalau di Jateng Pos sementara memang emailnya fokus untuk membantu teman-teman guru-guru di Jawa Tengah seperti ini, Pak. Ngaten Bapak, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Ye. Baik, terjawab dengan jelas pertanyaan dari Pak Darman ya. Tentang penempatan rubrik ya atau halamannya ada di mana sudah dijawab sampai dengan pembuatan clippingnya begitu Bapak Ibu ketika nanti melaporkan. Kemudian masih ada satu Pak Tukijo yang raise hand ingin bertanya secara lisan, kami persilakan pada Bu Munawaroh, monggo untuk bisa menghidupkan mikrofonnya Bu Munawaroh. Silakan Bu Munawaroh, nyalakan mikrofonnya untuk bertanya secara lisan. Halo Bu Munawaroh, jadi bertanya secara lisan, silakan nyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tukijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nji. Baik, sebelum melanjutkan Bu Munawaroh, apa menggunakan dua perangkat, Bu? Menggema suaranya ya. Ya, Pak sebentar. Oke, yang satu volumenya di off kan, Bu? Biar nggak feedback. Pak. Oke, sudah jelas, silakan Bu. Saya mau tanya. Insya Allah ini saya kan Oktober SK-nya turun. Berarti kan terus ini nilai dari PAK insya Allah kalau ternilai bisa dibuat simpanan tahun 2021 apa enggak, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tukijo langsung ditanggapi. Ya. Baik Ibu, kita pelatihan hari kemarin itu ya minggu yang lalu. Otomatis di bulan Mei. Kami akan layani Bapak Ibu sampai Mei 2021. Jadi kalau Bapak Ibu menulis di Januari 2021, berarti tulisan Bapak Ibu kan masuk di berkas PAK penilaian 2021. Jadi dari kami melayani sampai 1 tahun ya Bu ya. Iya. Tinggal Ibu yang atur. Kalau memang TMT-nya Bapak Ibu sudah nanti Oktober itu TMT kenaikan pangkat ya, silakan Ibu yang atur sendirilah itu yang lebih pirsong ya. Iya. Itu. Kalau mau menulis 2021 ya kirimkan di Januari itu awal gitu. Ngaten Ibu? Iya Pak, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Munawaroh, mic-nya bisa di-off-kan lagi, kemudian raise hand lagi untuk biar turun ya. Lampion tangannya biar turun ya, diklik raise hand sekali lagi Bu Munawaroh. Kita beralih ke pertanyaan tertulis Pak Tukijo. Ini ada pertanyaan dari Bu Sri Jumianti. Oke Pak Sumaryanto nanti guys setelah ini raise hand baru saja. Kita ke pertanyaan chat dulu. Ada pertanyaan tertulis dari Bu Sri Jumianti. Dalam satu artikel maksimal berapa kutipan Pak? Monggo Pak Tukijo. Baik Ibu, jadi gini, kemarin saya ada baca juga satu artikel yang isinya hampir hampir 90% isinya kutipan. Kemarin saya kembalikan dari Banjar kalau nggak salah itu bahkan ada yang hampir 60% itu dia ngopi paste dari internet. Saya tahu itu. Saya kembalikan, suruh revisi, dia kirim lagi, masih kelihatan sekali, hampir 50% dia ngopi paste dari internet. Saya kembalikan lagi. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, memang membuat artikel itu bisa dianggap mudah, bisa dianggap sulit, tapi jangan disepelekan begitu. Nah, mohon maaf,
kalau ambil dari internet, tolonglah agak cerdas sedikit begitu. Kutipan itu jangan banyak-banyak. Jadi kutipan itu hadir manakala Bapak Ibu membutuhkan untuk menguatkan ide Bapak Ibu di tulisan itu. Kalau tidak dibutuhkan, tidak perlu untuk mendukung kekuatan ide, ya tidak usah dipakai. Cari yang memang relevan, menguatkan ide Bapak Ibu gitu. Jadi jangan terlalu banyak, Bu. Jangan sampai 5, jangan sampai 4 itu terlalu banyak karena kita bandingkan dengan jumlah karakter, jumlah kata yang disyaratkan dari Jateng Pos. Maka ambillah kutipan-kutipan yang betul-betul intinya, kesimpulan dari kutipan itu, referensi itu adalah betul-betul sangat mendukung dan berkaitan erat dengan ide kita. Jangan asal comot begitu. Jangan asal kutip gitu. Ngaten nggih. Jadi 1, 2 atau 3 bolehlah. Maka tempatkan kutipan itu pada poin-poin yang memang membutuhkan penguatan referensi itu. Jangan semua paragraf ditempeli kutipan kayak kemarin saya membaca ada artikel seperti itu. Setiap paragraf ada kutipannya. Itu mubazir double-double begitu karena terkait dengan jumlah kata itu. Begitu nggih, Bu nggih. Ya, 25% kalau nggak salah. Baik, itu Bu Sri Jumianti sudah terjawab oleh Pak Tukijo, dan sekadar tambahan informasi Bapak Ibu, kami para penulis, para editor itu biasa sudah memiliki tools atau alat untuk mengecek tingkat plagiasi tulisan gitu ya Pak Tukijo. Jadi ya, betul, kita bisa menunjukkan jika Bapak Ibu mengelak ini bukan ngutip dari internet, misalkan kita akan sangat bisa membuktikan Bapak Ibu tulisan mana, paragraf mana yang itu ngutip dari internet persis gitu, kemudian berapa persen plagiasinya kami bisa menunjukkan. Apalagi para blogger waktu itu yang sering dilakukan untuk mengecek, memastikan karena itu sangat menjadi standar bagi tulisan di media online khususnya. Yang perlu diingat Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu juga akan muncul di jatengpos.co.id sehingga pastikan bebas dari segala bentuk plagiasi. Kita beralih ke pertanyaan secara lisan. Pak Tukijo tadi Pak Sumaryanto sudah raise hand, melambaikan tangan. Monggo Pak Sumaryanto bisa diturunkan tangannya, raise hand-nya, lalu menghidupkan mikrofonnya. Monggo Pak Sumaryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tukijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak J. Ada dua, sebenarnya tapi yang pertama sudah terjawab tadi sama dengan pertanyaan Bu Munawaroh, tapi sudah dijawab alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kedua Pak Tukijo, ini begini, dalam kita menulis artikel di dalam koran disebutkan ada ide yang kemungkinan bisa lolos, itu yang pertama adalah ide booming, yang kedua ide kontroversial. Pertanyaan kami Pak Tukijo, kalau misalnya kami menulis sesuatu artikel ilmiah yang tidak ada kaitannya dengan katakanlah bidang studi saya, ya karyanya tapi tidak menyangkut bidang studi saya dalam pembelajaran, apakah nantinya bisa dinilaikan di dalam PAT, penilaian angka kredit Pak? Itu aja pertanyaan kami. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Baik Bapak, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten Bapak, kita di Jateng Pos itu melayani tulisan artikel itu terkait atau merujuk kepada kebijakan Permenpan, terutama di buku 4 revisi 2019 juga, yang mana di sana dituliskan bahwa artikel ilmiah populer kita harus terkait atau dalam lingkup pembelajaran di satuan pendidikan formal. Jadi memang tulisan atau konten artikel kita harus bersinggungan dengan masalah-masalah pembelajaran di bidang studi yang Bapak ajarkan, begitu, karena terkait dengan angka kredit itu dari sana Pak sebenarnya penerjemahannya. Nah, kalau berangkat dari menulis itu merdeka Pak, jangan mau menulis apapun merdeka, bebas, karena menulis itu adalah memerdekakan diri itu dengan ide-ide yang Bapak Ibu tulis itu, silakan itu. Tetapi jika memang untuk kepentingan angka kredit, disarankan harus sesuai dengan buku 4 itu, tulisan terkait dengan pembelajaran, masalah pembelajaran dan solusi yang panjenengan tawarkan terkait dengan masalah pembelajaran itu apa, prosesnya bagaimana, simpulannya bagaimana. Nah, itu tolong harus ke sana Bapak merujuknya, supaya tulisan Bapak nanti bisa dinilai angka kreditnya. Kalau puas, ini pengalaman sih Pak,
pengalaman dan tafsir-tafsir dari beberapa tim itu. Jadi kalau terlalu luas, bicara tentang pendidikan terlalu luas itu nanti tidak fokus begitu. Nah, jadi Bapak lebih fokus ke masalah pembelajaran Bapak ajar saja. Masalahnya apa, solusinya bagaimana, begitu. Kalau tentang kebijakan pendidikan, itu biarlah tugas para praktisi pendidikan, para pengamat pendidikan, para pakar pendidikan. Ngoten Mbak nggih? Ya. Ya, tinggal iya. Kepentingan kita untuk akredit ya udah sesuaikan buku 4. Kalau yang penting Bapak nulis di koran, ya silakan, temanya bebas itu. Itu aja sih pilihannya. Atur dulu, Mbak. J. Baik, begitu Pak Sumaryanto sudah terjawab dengan jelas. Jadi disesuaikan dengan tupoksi Bapak Ibu sebagai guru, berarti harus berbasis pembelajaran di kelas. Bahkan sedikit tambahan informasi Bapak Ibu yang di Kabupaten Wonogiri, khususnya SMP, biasanya akan diminta secara detail ya pembelajaran itu ada di kelas mana, tahun pelajaran berapa, sekolah mana ya. Kelasnya, kemudian ada masalah apa, tindakan yang kita berikan apa, langkah-langkahnya sampai hasilnya. Kalau kita menyebut X tingkatkan Y, maka peningkatannya itu ditunjukkan dengan apa, harus sedetail itu ilmiahnya. Maka monggo Bapak Ibu, bagi yang belum mengirim untuk bisa dipedomani. Begitu ya Pak Tukijo, tambahan informasi. Kemudian di menu chatting masih ada tambahan pertanyaan dari Bu Nurul Hidayati. Apakah artikel yang ditulis harus bertemakan pembelajaran di kelas? Oh, nyaris sama ini. Tidak bisakah bertema pembelajaran di rumah yang dapat dilakukan oleh orang tua, khususnya mempelajari anaknya yang masih SD kelas 1? Ya. Sepertinya sudah terjawab, bisa digarisbawahi lagi saja Pak. Ya. Oke. Ya, jadi Ibu, tulisan-tulisan itu tadi di buku 4 itu kan di satuan pendidikan formal. Kalau di rumah itu nanti mungkin relevansinya ke pendidikan keluarga itu ya. Boleh itu, tapi kan sebagai alternatif apa namanya di dalam tulisan itu namanya contoh mungkin ya. Tapi ide tulisan Bapak Ibu berkisar tentang peningkatan permasalahan pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu mau sedikit menyuplik praktik di rumah, korelasinya itu monggo. Tapi kalau topik utamanya pembelajaran di rumah oleh orang tua, ya jangan itu. Karena ini terkait dengan tupoksi Bapak Ibu sebagai guru itu. Itu. Monggo Pak Agus. Oke, Bapak Ibu sudah terjawab. Jadi kembali ke tupoksi Bapak Ibu mengajar di kelas ya. Bahkan harus definitif ya, kelasnya kelas berapa gitu. Mana pembelajaran berapa gitu deh. Baik, saya beralih pertanyaan permintaan dari Pak Mas Hudi, Pak. Beliau memohon agar diulang contoh tulisan yang telah dikirim tapi belum betul. Maaf tadi gambar di layar tidak terlihat dengan jelas. Contoh artikel yang sudah terkirim tapi belum benar atau masih dikoreksi. Mungkin sebagai referensi, Pak. Monggo Pak Tukijo. Oke. Baik ya Pak ya. Nanti sebenarnya di materi itu ada ya, sebentar Pak. Jadi yang belum sebentar yang masih berantakan itu ya Pak ya, itu sebenarnya bisa kita share di grup juga ada ini ya. Ini contoh yang berantakan sih Pak ya, yang berantakan di grup WA ada, saya share lagi sebentar PPT yang tadi. Itu ke tata tulisnya sih yang berantakan itu ya. Tapi kalau yang tidak, yang lainnya itu lebih ke esensi, tentu ke ini Pak, ke substansi masalah, kurangnya kutipan, kemudian ejaan yang salah, biasanya lebih ke situ. Tapi kalau ke tataran teknis tata tulis, yang tadi saya contoh adalah karena beda ini aja, mungkin beda office-nya itu ya, berantakan itu. Itu Pak, saya tampilkan lagi sebentar. Ya, itu ada yang seperti ini contohnya. Ya, ini kan, ini banyak ditemui karena memang beda itu office-nya itu ya. Mungkin 2007 kirimnya punya saya, redaktur lebih tinggi lagi biasanya, bahkan berantakan di sana. Kemudian selain seperti ini, yang sering terjadi adalah disuruh tidak ada
sub-judul begini tapi ternyata ditulis seperti PTK seperti makalah. Pendahuluan, tujuan, ini juga saya coret ini. Seperti ini kita coret. Itu nggih. Jadi tidak dibuat per sub-subbab seperti ini. Kemudian huruf kapital yang tidak semestinya, misalkan kan huruf kapital kita ketahui untuk nama orang, nama tempat, itu nama kitab suci dan sebagainya. Tapi itu bukan bukan hal-hal itu, tapi ditulis huruf besar itu. Nah, ini juga menjadi faktor kesalahan. Kemudian penulisan di kata depan, ya, di yang harus dipisah disambung itu tidak konsisten juga. Itu salah satu ciri-ciri artikel yang memang belum layak, Pak. Yaitu. Kemudian kutipan terlalu banyak itu. Jadi terkesan hanya rangkuman dari beberapa sumber pustaka, itu juga tidak layak atau belum layak begitu. Jadi orisinilitas tulisan Bapak Ibu didukung oleh kutipan yang relevan, bukan Bapak Ibu numpang di rangkuman yang lebih banyak kutipan-kutipan itu. Nanti nggak kelihatan benang merahnya tulisannya. Ngaten Pak nggih. Silakan Pak Agus. Ya. Bapak Ibu, pertanyaan sudah terjawab dengan jelas. Lalu di menu chatting masih ada dari Bu Retno Kusumaningsih. Maaf Pak, saya belum mulai menulis, mau tanya apakah ada template penulisannya Pak untuk memudahkan. Untuk template penulisan kan kemarin di materi ada ya Pak ya, di namanya di apa itu kemarin Pak, di kerangkanya itu ya, ada head, kemudian ada intro, konten, itu kan sebenarnya sudah template, sebenarnya tinggal masukkan plug-plug gitu. Iya. Oke, ada di materi. Di materi, di iya. PowerPoint, atau iya, di iya. PowerPoint, cek di bagian agak tengah belakang itu Bu. Iya, iya. Lagi. Oke. Bu Titik mau bertanya secara lisan, monggo Bu Titik bisa nyalakan mikrofonnya. Halo Bu Titik, silakan nyalakan mikrofonnya, Bu Titik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, agak putus-putus Bu, coba dicek dulu, cek sound Bu Titik. Bu Titik, nggih, Bu Titik, suara saya terdengar jelas Bu dari lokasi Ibu? Saya kunci itu Pak. Oke, sebentar Bu Titik. Pak Tukija mohon konfirmasi apa suara Bu Titik putus-putus dari lokasi Pak Tukija? Putus-putus, ya, putus-putus Pak, putus-putus. Okay. Baik, Bu Titik, mohon maaf karena koneksi di tempat Ibu yang low, kami persilakan untuk menuliskan saja di menu chatting Bu untuk pertanyaannya. Monggo Bu Titik, pertanyaan bisa dituliskan di menu chatting saja karena koneksi di tempat Ibu tidak mendukung untuk bertanya secara lisan. Bu Dian Ekawati menanyakan, Pak Tukija mohon ditampilkan kembali aturan penulisan artikel ilmiah di Jateng Pos, aturan atau ketentuannya Pak. Iya, itu sudah di materi kemarin bagus ya. Nanti dibaca lagi ya Bu ya. Aturannya di sana. Oke, ya. Pak Tukija di deskripsi grup ya. Ibu di grup A, diklik nama grupnya itu ada deskripsi grup, di sana lengkap ya Pak Tukija ya, ketentuan secara umumnya. Kata kemudian pengertian kemana itu kalau lebih dalam berarti ada di materi begitu ya Pak, intronya gimana ada di materi. Tapi kalau ketentuan pengiriman dan jumlah kata itu ada di deskripsi grup. Kemudian atau kemudian kami persilakan bertanya secara lisan, bisa nyalakan mikrofonnya biar jelas. Silakan Bu Dian Ekawati, jika mau bertanya secara lisan, bisa menghidupkan mikrofonnya. Oke, karena belum ada tanggapan, kita beralih ke pertanyaan yang di menu chatting. Monggo Bapak Ibu sambil kami sampaikan tadi di jam 9.58 sudah kami daftar hadir lebih awal Bapak Ibu. Tapi kami masih berharap Bapak Ibu bisa join sampai nanti 11.30 insya Allah agar kita bisa lebih paham berbagai masalah yang sering muncul di dunia penulisan artikel. Itu kemudian jangan berarti dengan bisa lebih awal Bapak Ibu nanti langsung live yang rugi Bapak Ibu sendiri nanti kalau tidak paham.
Dari Bu Yeti Purwati Ningsih menanyakan melalui menu chatting, kalau sudah terlanjur nulis, bukan terlanjur ya Bu, terlanjur, tidak pakai akhir. Terlanjur nulis tapi ternyata model atau materinya sama dengan artikel yang baru saja terbit, apakah boleh Pak? Sudah terlanjur nulis, sudah kadung kirim, judulnya baru saja muncul mirip model atau metodenya. Monggo Pak. Baik Ibu Yeti, jadi begini, ketika Ibu menulis begitu ya, terlanjur tapi ternyata setelah Ibu membaca di koran ternyata ada yang sama atau mungkin mirip itu. Selama itu di luar kesengajaan Ibu tidak masalah, gitu ya. Ternyata model atau materinya sama. Sama itu sama persis atau hampir sama atau mirip Ibu. Mungkin Bu Yeti kalau masih ada mic-nya bisa ini. Sama di sini kan ternyata model atau materinya sama. Nah, model materinya sama nggak masalah. Tentu nanti di sana yang membedakan adalah di mana itu terjadi, kapan itu terjadi, mungkin masalah juga terjadi, termasuk di dalam pengungkapannya pasti juga berbeda, Ibu. Nah, maka saya tanya ini sama itu apa? Apakah sama pengungkapannya, narasinya, kalimatnya dari awal sampai akhir itu sama plek gitu? Kalau itu tentu nggak boleh. Kalau sama persis gitu ya, nggak ada yang beda satu huruf pun itu nggak boleh. Karena berarti Ibu indikasinya mungkin copy paste. Tapi kalau hanya modelnya sama, materinya sama, pasti pengungkapannya, sekolahnya itu juga berbeda. Itu nggak masalah selama Ibu tidak mencontek. Toh itu tidak sengaja dan itu lebih dulu terbit gitu ya. Ibu sudah jadi begitu. Itu Bu Yeti, jadi nggak masalah, materi dan modelnya sama nggak masalah. Pengungkapannya pasti berbeda selama Ibu tidak copy paste itu. Oke, demikian terjawab Bu Yeti. Jadi boleh jadi modelnya, metodenya, tindakannya sama, tapi pasti subjeknya juga berbeda, kelasnya, polanya. Kalau Ibu mengupas pasti akan berbeda. Walaupun tapi taknya sama, kalau penerapan di kelas itu juga berbeda karena akhirnya juga berbeda. Gitu. Kemudian Bu Titik yang tadi mencoba bertanya lisan Pak Tiga. Iya. Di sini kemarin saya telah kirim artikel pembelajaran selama pandemi. Terus saya membandingkan nilai sebelum dan saat pandemi tanpa referensi karena murni pendalaman sendiri, Pak. Kemarin saya telah kirim artikel pembelajaran selama pandemi, terus saya membandingkan nilai sebelum dan saat pandemi tanpa referensi karena murni pengalaman sendiri. Apakah sudah layak terbit? Jadi melakukan tindakan melalui pembelajaran jarak jauh begitu Pak, dan membandingkan sebelum dan ya itu sebenarnya kan praktik terbaik ya Bapak Ibu ya, Bu Titik ya. Jadi praktik terbaik Ibu di dalam pembelajaran di tengah pandemi itu. Nah, Ibu kan di sini sudah berani membandingkan nih, mengcompare antara nilai sebelum dan saat pandemi tanpa referensi. Halo, suara saya jelas atau putus-putus? Jelas Pak. Oke, jadi gini Ibu, ini layak dan tidak saya bisa memutuskan karena belum membaca belum membaca tulisannya. Nanti saya baca kalau sudah dikirim. Jadi pertanyaan saya, mengapa Ibu menulis itu tanpa referensi? Pertanyaan saya begitu. Jadi gini, kerangka berpikir kita jangan terlalu subjektif, ya. Kita harus berpikir terbuka, open-minded, bahwa tulisan kita, ide kita itu akan kuat jika didukung oleh data atau sumber pustaka atau referensi yang lain yang itu sebagai karya ilmiah itu. Tapi kalau panjenengan sekadar menceritakan pengalaman itu tanpa referensi, nanti terkesan seperti cerita pengalaman pribadi, Ibu. Oke, jadi saran saya, Ibu tetap harus menguatkan itu dengan referensi yang relevan. Contoh, Ibu menulis tentang pandemi. Apa sih itu pandemi misalkan? Ya, Ibu ambil juga kebijakan kementerian. Ada Permendikbudnya loh Bu. Ya, terkait dengan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi. Ibu kutip itu.
Ya, nah itu salah satu contoh bahwa Bapak ini nggak boleh tanpa referensi. Ini karya ilmiah. Ini pengalaman Ibu secara empirik sebagai perspektif di pengalaman pembelajaran Bapak Ibu. Ya, jadi jangan menafikan referensi. Kalau Ibu membicarakan tentang di tengah pandemi, ada kebijakan kementerian terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu. Ibu ambil, ya itu. Terus mungkin Ibu melakukan pembelajaran dengan pandemi itu menggunakan apa? Platformnya. Misalkan menggunakan platform Webex, menggunakan Zoom, menggunakan Teams, itu kan juga ada referensinya, Bu. Banyak penelitian PTK atau skripsi yang menggunakan platform itu. Ibu ambil untuk mendukung tulisan Ibu begitu. Jadi jangan kering dengan referensi, Bu. Nanti subjektivitasnya terlalu besar dan tentu kadar ilmiahnya juga diragukan begitu, meskipun itu real dilakukan oleh Ibu. Karena sebuah ilmu, sebuah teori, sebuah penelitian itu pasti akan didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ngaten Ibu titik. Y. Pertanyaan dari Bu Titi sudah terjawab dengan jelas Bapak Ibu, jadi perlu diingatkan lagi yang itu adalah artikel ilmiah populer. Ada kata ilmiah di sana, artinya harus dikuatkan ya. Dengan referensi, ada langkah-langkah ilmiah yang jelas. Nah, untuk referensi ini Bapak Ibu sudah terkuat, tidak harus punya bukunya. Saat ini Bapak Ibu bisa explore referensi ini dengan mudah di internet. Yang disampaikan Pak Bisa sekarang banyak jurnal ya, jurnal online yang Bapak Ibu bisa kutip sebagai referensinya. Itu kemudian pertanyaan dari Bu Sudilah. Mau tanya judul artikel Pak. Judulnya adalah gambar tingkatkan cerita anak tunagrahita. Gambar tingkatkan cerita anak tunagrahita. Boleh? Baik. Gambar tingkatkan cerita anak tunagrahita boleh tidak? Boleh, Bu. Tinggal nanti jenengan spesifikan gambarnya gambar apa. Gambar komik, gambar bersambung, gambar terpisah, gambar warna atau apa. Oke? Boleh, boleh. Ini sudah memenuhi variabelnya. Medianya gambar, kata kerja profesionalnya, sasarannya anak-anak tunagrahita. Boleh Ibu, silakan. Ya, silakan Pak Agus. Lalu pertanyaan dari Bu Nini Prastini, mau tanya untuk pelatihan artikel yang ada di ini nanti untuk tempat judul emailnya apa? Hari ini lalu ikut apa enggak ini ya? Putus-putus Pak Agus, suaranya Pak Agus. Oke, Pak Tukijo, sudah jelas? Putus-putus juga, putus-putus. Pak Tukijo, monggo bisa dicek di menu chatting Pak. Mohon maaf kalau putus-putus suaranya. Ada pertanyaan dari Bu Nini. Baik Pak Agus, ada Bu Nini ya. Pelatihan ini format judul emailnya apa yang akan dikirimkan? Solo strip 8 ya. Solo strip 8 strip nama Bapak Ibu. Itu. Halo? Halo? Baik Bapak Ibu, saya kembali. Saya mohon konfirmasi suara saya jelas. Halo Pak Tukijo, suara saya. Ya, halo. Halo Pak, ya. Kemudian tadi ya, untuk subjeknya sudah nggih Pak Agus nggih? Ya. Lebih jelas ada di deskripsi grup WA Bapak Ibu ya. Deskripsi itu ada di mana? Kalau Bapak Ibu masuk ke grup, diklik saja nama grupnya, itu ada deskripsi ya di bawah foto grup. Itu sudah kami tuliskan artikel paling banyak 3.000 karakter atau 500 kata dikirim ke klgjateng@gmail.com dengan judul ya. Untuk thread atau _8 nama lengkap itu. Jika kita kirim, bisa konfirmasi ke Pak Tukijo. Kemarin nomor sudah kami informasikan di grup agar disimpan untuk keperluan lagi. Lalu kalau ingin bertanya tentang sertifikat maupun koran cetak, Bapak Ibu bertanya ke Mbak Yeti. Nomor sudah kami share juga di grup. Jika Bapak Ibu kemarin memperhatikan dan sudah menyimpan, otomatis nanti suatu saat kalau Bapak Ibu artikelnya terbit bisa konfirmasi ke Mbak Yeti di Indonesia. Begitu sepertinya sudah habis Pak pertanyaan di menu chatting, bisa ditambah mungkin Pak tips dan lain sebagainya. Monggo Pak Tukijo.
Ya. Yang mana ya Pak ya? C. Terima kasih Pak Tijo banyak. Atau mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan, di pertanyaan sudah habis Pak. Iya. Suara memang kemeresek Pak. Mic-nya Pak Agus mungkin atau apa ya? Oke. Noise banget tadi noise-nya Pak. Jackson, apa masih kemeresek Pak Tukijo? Sudah. Oke, bening Pak. Tadi banyak noise-nya. Oke. Bapak Ibu, untuk pertanyaan di menu chatting kami cek tadi sudah selesai, sudah bening. Bu Nini Praptin, terima kasih. Mohon maaf ada gangguan di mikrofon kami. Di menu chatting sudah tidak ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada yang mau didiskusikan tuliskan di menu chatting. Jika mau bertanya secara lisan, kalau ada fitur raise hand, diklik saja raise hand-nya, nanti kami beri kesempatan secara urut untuk bertanya secara lisan. Tetapi apabila di Teams Bapak Ibu tidak ada fitur raise hand atau lambaikan tangan, Bapak Ibu cukup tuliskan di menu chatting kalau ingin bertanya secara lisan. Begitu Bapak Ibu, monggo kalau masih ada pertanyaan masih kami tunggu. Pertemuan ini sesuai yang kita rencanakan, nanti lebih ke diskusi interaktif saja karena materi sudah dipaparkan sampai dengan contoh-contoh dan sudah dibuktikan dengan beberapa artikel yang terbit. Begitu Bapak Ibu, monggo kalau masih ada pertanyaan, ya waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa diskusi di kesempatan kali ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Halo. Sementara belum ada yang raise maupun pertanyaan Pak Pijo, kalau mungkin ada tambahan yang mau disampaikan. Atau mungkin yang ini Pak, kesalahan-kesalahan yang sering muncul selama Pak Tukijo mengaku ini mengedit naskah yang masuk. Dominan salah. Monggo Pak. Baik Pak Agus. Bapak Ibu, domain yang salah itu sebenarnya ke ini struktur kalimatnya terlalu panjang, subjek predikatnya itu dilanggar gitu. Jadi terlalu panjang karena kebiasaan bahasa lisan itu. Jadi bahasa lisan itu jangan dibawa ke bahasa tulis Bapak Ibu. Jadi bahasa tulis kan ke prinsip strukturnya, struktur kalimatnya subjek predikat objek gitu. Terus pemborosan diksi itu. Sekadar hanya begitu, itu masih ditemukan, hanya sekedar gitu. Atau justru ada kata-kata yang tidak perlu dia tambahkan itu, jadi terlalu apa ya? Tadi itu menurut Tirelay itu ya, berbicara menulis dengan genit-genit itu artinya dengan terlalu apa itu ya, terlalu muter-muter begitulah itu yang menurut Tirelay itu. Jadi to the point saja kalau menulis artikel itu, yang poin-poinnya itu jangan terlalu panjang itu, karena bahasa di koran itu kan bahasa yang memang dibaca sambil lalu koran itu, tidak sampai khatam sekali baca, enggak, itu dibaca beberapa kali tahapan. Kemudian ini Pak, judul ya, syarat saya sih judul jangan terlalu panjang Bapak Ibu ya. Memang sih syaratnya variabelnya itu jelas ya, variabel bebas terikat, subjek XY-nya harus ada, tetapi konstruksinya tolong Bapak Ibu dibuat sesingkat mungkin, jangan terlalu panjang itu. Jangan KKO-nya jangan tingkatkan semuanya begitu. Nanti juga pembaca bosan itu ya. Jadi Pak ini sudah susah diubah begitu karena memang ini modelnya model penerapan, model pembelajaran interaktif bla 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 itu. Diambil saja mungkin ya model interaktif gitu. Pembelajarannya dibuang. Kata-kata pembelajaran nanti bisa muncul di body text-nya. Nah, ini kadang Bapak Ibu di dalam membaca judul masih terlalu suka yang panjang-panjang itu. Padahal judul itu semakin singkat, 3 kata itu semakin membuat penasaran itu. Caranya adalah ya dibuat singkatan-singkatan akronim itu di judul. Nah, saya membaca di judul masih terlalu panjang, masih homogen, berkisar tentang KKO-nya tingkatkan itu. Kemudian di numbering itu ya, numbering penomoran itu, maaf mungkin untuk baru yang pertama kali mengikuti Pak Agus ini, saya maklum lah ya. Itu ada yang numbering. Kadang yang sudah 2 kali saja masih lupa.
pakai numbering begitu. Ada yang ngirim pakai fotokopi KTP, scan kartu pegawai, dan sebagainya juga kemarin ada. Nah, mungkin karena ini juga pertama Pak Agus ya. Jadi adanya daring kedua ini semakin memperjelas harapan saya, sehingga Bapak Ibu nanti yang mengirim setelah ini akan lebih bagus lagi, lebih sesuai lagi begitu. Kemudian ada pertanyaan Pak Agus, misalnya tulisan saya berjudul meningkatkan minat belajar. Ada lagi Pak Agus ini. Jika duduk Pak, di menu chatting. Iya, betul. Saya bacakan secara urut ya Pak. Saya sambung dulu biar urut. Bu Sumiati, jika judul saya yang diangkat adalah asiknya bermain peran di TK, apakah sudah memenuhi kriteria? Asiknya bermain peran di TK. Monggo, Pak. Asiknya bermain TK di TK bermain saya kira sudah. Ya. Di TK. Ya, baik bermain peran atau itu ya role play itu ya. Jadi ini sudah memenuhi sih unsur-unsurnya, variabel bermain perannya. Ini modelnya ya. Kemudian di TK. Nah, di TK itu dalam rangka apa, Bu? Di TK itu dalam rangka mungkin di kelas TKA, TK kecil, atau di apa ya, di aspek motorik atau aspek kognitif, atau apa itu di TK kan ada seperti itu. Apa meningkatkan apa begitu, di aspek apanya. Nah, Ibu kan lebih tahu. Kalau bisa ini dijabarkan. Jadi bukan sekadar asiknya bermain peran di TK tok gitu. Jadi di TK-nya itu yang masih tanda tanya menurut saya. Ibu boleh spesifikkan di situ. Kalau unsurnya sudah, jadi X-nya sudah, hanya di TK-nya itu apa sih? Tadi kan di TK kan ada blank kognitif, psikomotorik, ada afektif itu ya Bu ya. Kalau nggak salah di laporan prestasi siswa di TK itu. Nah mungkin Ibu mau dibawa kemana itu bermain peran itu ke psikomotoriknya atau di afektifnya atau apa? Lebih ke situ Bu saran saya. Monggo Pak Agus, mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Nurul Hidayati. Misalnya tulisan saya berjudul meningkatkan minat belajar membaca siswa kelas 1 sekolah dasar dengan metode cerita terputus. Dowi Pak niki judulnya Pak. Sangat dowi. Ya, baik Ibu Nurul, nggih Pak Agus, terima kasih. Meningkatkan minat belajar membaca siswa kelas 1 sekolah dasar dengan metode cerita terputus. Dari komponen X-nya, variabelnya sudah kena Bu ya. KKO-nya meningkatkan. Meningkatkan ini menya jadi tingkatkan nggih. Menya hilang jadi tingkatkan. Ini jadi tingkatkan minat baca siswa. Ya, SD misalkan dengan metode cerita terputus. Masukkan ini ada cerita sambung, ada cerita putus. Nah, Ibu mungkin mengambil lawan dari cerita sambung itu jadi cerita putus gitu ya. Mungkin seperti ini Bu, tingkatkan minat baca siswa SD dengan metode cerita terputus. Atau metodenya dibuang begini, tingkatkan minat baca siswa SD dengan cerita terputus. Ini kan jadi 1, minat ya 2, 3, 4, 5. Jadi ini agak berterima. Syukur Ibu bisa pendekkan lagi nih yang saya tulis. Ya, yang di chat ini ya. Tingkatkan minat baca siswa SD. Nah, perkara kelas berapa itu Ibu tuliskannya di body text-nya, di tubuh artikelnya nanti, di ureanya. Jangan di judul itu. Tapi kalau memang tim PAK menginginkan di judul harus ada kelasnya ya monggo, itu kebijakan tim PAK di daerah Ibu. Biasanya ada yang minta seperti itu. Ngaten Pak Agus. Oke, terjawab pertanyaan dari Bu Nurul. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bu Wahyuni. Ini Wonogiri Pak. Jika mengirim artikel sudah dimuat, kemudian koran belum sampai pada penulis, apakah boleh yang dilampirkan PDF-nya untuk pengajuan KP? Kalau boleh bantu jawab dulu sebelum ke Pak Tukijo. Monggo Pak Agus. Ya, pengiriman dari Semarang itu rata-rata butuh waktu 2-3 hari Bapak Ibu. Sudah kami infokan sejak awal. Begitu Bapak Ibu pagi hari itu melihat di grup artikelnya terbit, segera konfirmasi ke Mbak Yeti tentang pengiriman korannya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah mendesak untuk KP,
gitu ya Pak Tukijo. Maka segera saja konfirmasi Mbak Yeti agar bisa diprioritaskan dikirim begitu, termasuk kalau Bapak Ibu menginginkan korannya nggak hanya 1, Mbak, saya pengen 2 atau 3 misalkan mau tambah, silakan nanti komunikasi dengan Mbak Yeti. Biasanya saya standar 2-3 hari sudah sampai Ibu. Nah, terpaksanya sampai dengan batas waktu pengumpulan KP kok belum sampai korannya, saya juga pernah melakukan Ibu Bapak, PDF-nya dibuka di laptop begitu, nanti dipotong artikel kita, tempel itu namanya judul jateng posnya itu, sudah dibuat ukuran folio ya, dibuat kertas ukuran folio, dibuat sudah, nanti tinggal di print saja sudah mirip dengan aslinya. Yang penting nanti adalah, karena toh Bapak Ibu juga akan mengumpulkannya itu dalam bentuk ya apa namanya, kalau fotokopian ya. Kalau fotokopian nanti harus dilengkapi pernyataan dari kepala sekolah tentang keaslian ya, bahwa itu sesuai dengan aslinya. Begitu ya Pak Tukijo ya? Betul, betul Pak. Ya. Jadi PDF Bapak Ibu yang di print manual itu, asalkan Bapak Ibu secara ukuran itu proporsional seperti aslinya, saya rasa tidak masalah, itu dianggap seperti fotokopian, tambahi saja keterangan keaslian dari kepala sekolah. Maksud saya keaslian adalah fotokopi atau salinan itu sesuai dengan aslinya, begitu. Ya. Itu kemudian ada pertanyaan dari Bu Puji Wahyu Harjanti, apakah artikel yang dikirim ada yang sampai tetapi tidak diterbitkan, Pak? Tapi masuk Pak Tukijo, tapi tidak diterbitkan. Kalau ada, faktor apa itu kesalahannya yang tidak diterbitkan? Ya, monggo Pak. Baik, kalau di program kita kan program premium ya Bu ya, kita memfasilitasi kata kunci itu agar semua artikel guru-guru yang ikut pelatihan ini bisa terbit. Ya, meskipun tadi saya sampaikan banyak faktor yang membuat kadang ada yang belum terbit, bukan tidak ya, belum terbit. Jadi kami jamin semua terbit Ibu. Ya, jadi ada pertanyaan dikirim ada yang sampai tidak terbitkan, kami terbitkan semua. Asal proses itu dilalui tentunya. Ibu membuat, kalau ada revisi saya kembalikan, revisi lagi, kalau belum bagus revisi lagi dan sebagainya. Kami terbitkan Ibu, ya. Kalau hanya asal terbit, kita bisa juga kirim asal terbit. Tapi karena ada kewajiban moral, tulisan Bapak Ibu harus diakui dan diakredinya. Saya selaku guru yang mendampingi di Jateng Pos itu, tentu saya memfilter Ibu. Kalau kontennya tidak sesuai dengan tupoksi guru, saya kembalikan. Belum mengungkapkan suatu masalah, saya kembalikan. Nah, kalau maunya tim layouter langsung layout terbit begitu. Nah, itulah kenapa saya Pak Agus mendampingi supaya apa? Kita memfilter, kita sama-sama sebagai guru tahu nih mana yang opini, mana yang ilmiah populer, mana yang layak dinilai, mana yang tidak. Nah, jadi dari situlah kita kolaborasi Ibu. Nah, kalau di koran lain karena tidak ada program premium seperti ini, tentu banyak yang tidak diterbitkan. Karena apa? Banyak kesalahannya karena ejaan. Ya, mungkin idenya sudah ditulis oleh orang lain atau pernah muncul di beberapa waktu yang lalu, atau mungkin sama sekali tidak layak, berantakan dan sebagainya ejaannya. Kesalahannya fatal, itu biasanya tidak diterbitkan gitu. Atau jumlahnya, karakternya tidak sesuai dengan selingkuh dari media massa itu juga tidak diterbitkan. Ada yang memberitahu korannya, ada yang tidak memberitahu, pokoknya udah nggak terbit gitu. Tapi kalau di program kita, insya Allah semuanya kita terbitkan Bu. Itu. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Tukijo jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Darwi. Pak Tukijo, dalam penulisan artikel ilmiah untuk langkah-langkah model pembelajaran itu ditulis berdasar pendapat ahli atau ditulis dengan bahasa sendiri. Begitu Pak Tukijo. Baik. Kalau langkah-langkah itu langkah-langkah itu merupakan sintak dari model yang Ibu pakai, ya, Ibu tentu referensi itu ambil, ya, sintak itu ambil dari siapa. Tapi cak-cakane atau penerapan secara empirik itu berdasarkan teori itu harus real yang Ibu lakukan di kelas. Itu jadi jelas ada proses di artikel bab itu ada proses. Tapi kalau Ibu sekadar comot sintak project based learning menurut Mr. X misalkan, bla bla. Kemudian tiba-tiba Ibu membuat simpulan, itu belum ada analisis kontennya begitu. Jadi ketika di penerapan langkah-langkah itu Ibu boleh mengambil
kutipan sintaknya itu, tapi secara real empirik Ibu ulas, Ibu ceritakan itu di kelas ini, setelah ini begini, hasilnya begini itu. Jadi konteksnya sudah ke pembelajaran yang Bapak Ibu ampuh, sehingga penilai akan melihat betul prosesnya di sana. Analis telaahnya matang di sana gitu. Sesuai dengan sintak yang Ibu kutip itu. Bukan sekadar ngambil kemudian dicantum di copy paste di situ baru langsung kesimpulan. Itu sangat mentah menurut kami itu. Ngaten Ibu. Baik Bu Darwi, pertanyaan sudah terjawab. Artinya Ibu harus menuliskan referensinya dulu atau kutipan dari pendapat yang Ibu ambil, ya, sintaknya bagaimana. Kemudian sintak itu penerapannya di kelas seperti apa? Karena tentu Ibu akan mengaitkan model dan sintak-sintak tadi dengan tema atau KD tertentu. Nah, penerapan sintak itu untuk KD itu bagaimana? Begitu ya Pak? Begitu ya, mungkin akan lebih menjawab penerapan betul. itu kayak apa? Iya. Begitu, dengan begitu maka tim penilai akan melihat, oh ini benar-benar dilaksanakan karena detail langkah-langkahnya real. Begitu. Kalau hanya bicara teori ya sudah langsung dicoret nanti ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Bu Sri Sarwarini menanyakan, kalau judul seperti ini, kuis tingkatkan semangat belajar matematika. Kuis tingkatkan semangat belajar matematika. Bisa tidak Pak? Bu Sri Kuis Sarwarini. Tingkatkan semangat, kuisnya boleh. Iya, nanti tinggal spesifik diuraikan kuisnya itu apa, kuis online atau kuis offline begitu ya, mungkin dijelaskan juga. Ibu berangkat dari mungkin nanti pendapat, karena banyak penelitian yang atau PTK juga yang mengangkat tentang kuis, itu banyak referensinya. Jadi tolong Ibu nanti juga ada referensinya tentang kuis. Yang ditingkatkan apa? Oh, semangat belajarnya, atau mungkin motivasi ya, yang sering dipakai itu ya Pak Agus ya. Iya, tingkatkan motivasi belajar. Iya, motivasi. Itu sih. Ngaten Pak Agus, mungkin tambahan Pak Agus monggo. Bu Sri Sarwarini begitu ya, jadi kuisnya dispesifikkan, misalkan Ibu pakai kuis online Pak, mungkin pakai Kahoot atau Quizizz atau apa, nanti didetailkan. Kemudian semangat belajar ini kalau Ibu bisa menemukan referensi yang terpercaya tentang variabel semangat belajar ini, ya silakan. Tapi setahu kami yang lebih banyak dibahas adalah motivasi dan minat belajar ya Pak Tukijo ya, yang mungkin lebih mudah mencari sumber referensinya. Iya, betul atau. Ya. Lalu saya beralih ke Bu Rohmaningsih. Bu Rohmaningsih, Pak, seandainya saya buat artikel dengan judul Membangun Karakter Siswa Melalui Pemahaman Teks Naratif. Bu Rohmaningsih, Pak, bisa cek di chat ya, 1031. Ya. Membangun karakter siswa melalui pemahaman teks naratif. Monggo Pak Tukijo. Baik, Ibu, terima kasih. Yang saya tanyakan Ibu, kalau karakter oke lah, pendidik itu. Kemudian pemahaman teks naratif ini juga saya kira materi pokok di mapel yang Ibu ajar. Pertanyaan saya, pembangunan karakter itu masuk tidak di indikator pencapaian kompetensi, di salah satu indikator yang Ibu ajarkan itu. Sebab kalau membangun karakter itu pasti Ibu, ini kalau dugaan saya ya, mudah-mudahan salah, teks narasi itu nanti Ibu lebih ke cerita, fiksi saya kira ini. Ke novel atau ke cerpen mungkin seperti itu, atau teks fiksi lainnya, sehingga Ibu karakter di sana gitu kan. Nah, mungkin seperti itu yang saya duga begitu. Tetapi kalau ini konteksnya adalah membangun pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter atau PPK yang selama ini didengungkan oleh kita semua, saran saya sih tidak membangun karakter ya, tidak membangun karakter, atau kalau membangun karakter dikhususkan mungkin membangun karakter apa begitu pada siswa ya, lebih spesifik itu dengan teks naratif apa. Tetapi kalau saran saya sih membangun karakter ini diganti dengan salah satu IPK-nya saja, indikatornya Bu. Jadi lebih rasional, lebih terukur, lebih menjawab permasalahan. Karena tulisan artikel kita kan harus berangkat dari permasalahan di pembelajaran di kelas, Bu. Nah, kalau Ibu menyampaikan permasalahannya tentang mungkin sulitnya pemahaman teks naratif, nah itu jelas Ibu sampaikan fakta-fakta itu di intronya. Tetapi kalau tiba-tiba karakter siswa gini, ya bisa sih, tetapi saran saya
tidak karakter, tetapi ke mungkin salah satu indikator yang Ibu buat di rencana pembelajaran materi teks itu apa gitu. Mungkin Pak Kus bisa nambahin, silakan. Oke, sementara cukup jelas dari Pak Tukijo. Pak Freddy Eko Prasetyo, mohon berkenan tidak menyalakan mikrofon ya Pak. Saya matikan dari sini. Ke Bu Siti Nurjanah Pak Tukijo di menu chatting. Sambil kami sampaikan ulang, Bapak Ibu, daftar hadir sudah kami share. Silakan diisi bagi yang belum. Pak Tukijo, Bu Siti Nurjanah bertanya, judul yang dibuat adalah Binter versus Kawasaki, singkatan dari program di sekolah saya Bina Karakter untuk menekankan kenakalan siswa masa kini. Program ini kami laksanakan setiap hari Jumat. Bagaimana ya Pak dengan judul saya Binter VS ya, atau versus Kawasaki tersebut? Monggo Pak Tukijo. Baik, Binter versus Kawasaki. Judulnya itu toh ya Bu ya, Binter versus Kawasaki. Kalau opini umum di koran manapun mungkin ini agak menggigit ya Bu ya. Binter dan Kawasaki itu pasti penasaran, ini Binter kan merek motor, Kawasaki juga gitu kan ya. Itu boleh Ibu jual ke koran yang lain yang. Tapi kalau untuk angka kredit, saya sarankan sih judulnya tidak hanya seperti ini begitu. Gitu ya Bu ya. Meski program itu Ibu lakukan setiap hari Jumat. Boleh, tetapi judulnya, redaksionalnya, ini kan hanya 2 kata. Sedangkan syarat di jurnalistik itu judul minimal 3-6 kata. Nah, Ibu olah lagi, tambahi variabelnya apa begitu. Tidak hanya Binter versus Kawasaki saja. Ini memang sih, ini membuat orang penasaran sih, sebenarnya saya juga penasaran tadi. Karena setahu saya ini merek motor begitu. Tapi ini terlalu minim, bahkan di bawah yang disyaratkan 3 kata itu. Nah, itu Bu. Jadi untuk, tapi saya tanya, Ibu kepala sekolah atau guru mapel ini? Nah, ini harus jelas dulu. Kalau program ini memang dilakukan di skup sekolah, menjadi kewenangan kebijakan sekolah, ini tentu menjadi tugas manajerial kepala sekolah. Ngaten Ibu. Tapi kalau ini memang berkait dengan mapel materi yang Bapak Ibu ampu, nah ini bisa ke mapel, tapi judulnya, redaksionalnya tolong diubah begitu, jangan hanya 2 kata. Ngaten Pak Agus. Terima kasih Pak Tukijo. Pertanyaan dari Bu Siti Nurjana sudah terjawab. Terima kasih kembali Bu Puji Wahyu Harjanti, tadi sudah terjawab. Bu Haryanti dari Sukoharjo menanyakan, bolehkah judulnya Pendidikan Karakter Tingkatkan Jiwa Kepemimpinan Siswa? Ya, pendidikan laki-laki pendidikan karakter. Ibu kepala sekolah atau guru? Pertanyaan saya. Nah, Bu Haryanti mungkin mau bertanya secara lisan Pak. Ya, silakan kalau mau lisan. Bu Haryanti, karena saya butuh keterangan. Iya, matur suwun. Di sini saya guru kelas. Oh, guru kelas. Ngaten Bu, kalau guru kelas, saran saya sih, meskipun Ibu kan mengelola kelas, tetapi kan lebih fokus Ibu mengelola pembelajaran di kelas. Bukan mengelola kelas saja, tapi mengelola materi pembelajaran. Nah, saran saya, memang kebanyakan, menurut saya, teman-teman yang ngajar di SD itu lebih banyak mengangkat awal-awal dulu itu topiknya tentang pendidikan karakter, PPK, dan sebagainya. Banyak ditulis itu. Nah, sekarang pandemi corona, banyak tentang corona. Nah, itu berarti Bapak Ibu berhasil menangkap ide yang lagi booming itu. Terima kasih. Tetapi saran saya, Ibu, Ibu ubah saja tentang jiwa kepemimpinan siswa itu kan, apakah itu masuk di salah satu materi atau kurikulum atau sebaran KIKD, Bu Haryanti? Jiwa kepemimpinan itu ada nggak di KD itu, di kurikulumnya, Bu? Tidak ada, Pak. Betul wonten. Nggih, ini saya membaca ini sebagai program sekolah yang dilakukan oleh seluruh siswa dan warga sekolah. Iya nggak Bu, ini dilakukan di sekolah Ibu ya? Nah, otomatis ini menjadi program sekolah, ini menjadi kewenangan kepala sekolah. Biar ini ditulis oleh kepala sekolah, ya. Karena ada tiga fungsi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Ini 3 kepala sekolah sesuai dengan aturan yang baru. Maka Ibu tulis yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu di kelas rendah boleh, di kelas atas boleh, di tematik berapa boleh. Monggo Ibu. Ngaten. Ya, kalau misalnya pendidikan pramuka untuk meningkatkan
karakter siswa bagaimana, Pak? Ya, nah itu yang saya katakan itu tidak terkait dengan KIKD itu loh Bu. Pramuka jelas ekstrakurikuler, ya kan? Karakter jelas program tempelan itu kan. Nah ini tidak terkait dengan pembelajaran, masalah pembelajaran. Ngaten Bu. Ya, Pak, itu kalau Ibu ingin dinilai angka kreditnya. Kalau Ibu yang penting terbit, ya nggak apa-apa, boleh itu. J Pak, matur suwun informasinya, penjelasannya. J. Baik, terima kasih Bu Haryanti sudah terjawab ya. Secara prinsip kalau sebatas diterbitkan sih bisa-bisa saja, tapi nanti kembali ke Ibu sendiri ya kalau ketika nanti tidak dinilai, karena ini ranah atau tupoksinya kepala sekolah kalau program sekolah itu. Bu Asih Nuraini menanyakan pengiriman artikel maksimal berapa judul? Pertanyaannya. Monggo Pak Agus bisa jawab. Dengan Bapak Ibu bergabung di pelatihan ini, Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan di publikasi sejak awal, hak ataupun fasilitas peserta adalah 1 kali terbit. Kami ulang, Bapak Ibu, hak untuk terbit artikelnya melalui pelatihan ini adalah 1 kali terbit. Begitu. Nah, di luar pelatihan, Bapak Ibu bisa tadi di pertanyaan awal tadi bagus ya, Bapak Ibu bisa mengirim secara bebas ya tadi Pak ya, artinya bisa dikirim ke media massa lain. Untuk bisa berkompetisi dengan penulis-penulis lainnya ya, tapi ya spekulasi diterima tidaknya begitu Bu. Nah, kalau pengen terbit di Jateng Pos lagi bagaimana? Sementara Jateng Pos saat ini baru melayani yang ini ya Pak, layanan pelatihan. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di pelatihan berikutnya. Kemarin begitu kita tutup Pak Tukijo, sedikit informasi banyak yang menanyakan kapan diadakan lagi begitu, mungkin Juni Pak kita agendakan Pak. Ini sebenarnya lebih simpel kita adakan secara online ini lebih simpel pelaksanaannya gitu. Iya. Itu info awal saja buat Bapak Ibu juga ya. Insya Allah kita segera gelar untuk angkatan beri. Baik Bapak Ibu, Pak Tukijo masih jelas? Ya jelas. Oke. Mohon dicek di chat Pak, ini ada kendala sedikit di laptop saya. Saya ini bersuara pakai akun lain di HP. Kalau jenengan cek saya pakai akun yang lain di HP. Baik. Monggo dilanjut dulu menulisnya. Terima kasih Pak saya, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kalau 3 kata menjadi pinter tekan Kawasaki? Bentar, saya tadi Kawasaki adalah itu singkatan dari kenakalan siswa masa kini. Oh gitu. Ya, saya kira boleh Bu ya, pinter tekan Kawasaki. Mungkin pinter tekan Kawasaki di SMA atau di SMP. Tambah itu ya Bu ya. Biar tim PAK-nya paham bahwa itu ini di jenjang pendidikan formal begitu. Ditambahi ya. Ditambahi saja pinter tekan Kawasaki di SMP gitu aja enggak apa-apa. Ngaten Ibu. Berikutnya. Baik Pak Tukijo, Jackson. Saya sudah kembali dengan akun. Ya. Kemudian ini kan guru agama ya Bu ya. Ini mohon dikaitkan dengan salah satu materi pokok yang Ibu ampu di agama itu, karakter mungkin karakter religius itu ya, menekan kenakalan siswa masa kini. Nah takutnya ini kan nanti bersinggungan dengan teman-teman yang ada di BK Bu. Nah saran saya sih nanti di ureanya punya Bu Siti Nurjana ini lebih banyak mengcover pembahasan tentang pembelajaran di religinya itu, di aspek karakter religinya itu untuk kenakalan siswa itu. Jangan karakter secara umum, nanti takutnya ini bersinggungan dengan bidang konseling BK itu. Jadi termasuk referensinya Ibu nanti ambil dari referensi-referensi karakter-karakter religius itu untuk membedakan gitu. Ya, itu sementara belum ada lagi Pak Agus. Ya, sementara belum ada dan kami baru saja mengirim ulang link daftar hadir. Yang belum mengisi silakan Bapak Ibu, dan kita masih ada waktu jika Bapak Ibu masih mau bertanya baik secara tulis maupun secara lisan.
silakan bisa raise hand atau tuliskan di menu chatting kalau ingin bertanya secara lisan ya. Bu Siti Nurjana tadi menekankan pada akhlak, Pak. Maksudnya begitu. Iya, boleh. Nggih. Ya, artinya harus ada penekanan di KD-nya ya, Pak ya, kalau guru ya. Jadi tidak seperti penelitian tindakan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah gitu. Iya. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Kita sudah ada di hampir jam 11. Ya, kita gunakan waktu fleksibel saja untuk hari ini. Kalau memang nanti sudah tidak ada kesulitan, tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri, bisa lanjut diskusi di grup WA. Yang binter tadi bagus Pak menurut saya, binter tekan kepala kaki tadi. Sudah dua variabel sudah masuk, tinggal seperti arahan Pak Tukijo ditambahi biar lebih jelas satuan pendidikan. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan kami beri kesempatan untuk menuliskan di menu chatting atau raise hand. Ini masih standby 200 peserta Pak Tukijo, 100 yang kita berbeda. Luar biasa. Jadi masih luar biasa semangat belajarnya Bapak Ibu ini. Silakan Bapak Ibu, kesempatan yang luar biasa hari ini bisa belajar langsung, bisa bertanya secara lisan, langsung dibahas, dikupas ya. Monggo dimanfaatkan kalau masih ada pertanyaan. Jangan disimpan, nanti kalau di WA mungkin akan dijawabnya oleh Pak Tukijo sudah ganti jam begitu karena terkait dengan kesibukan Pak Tukijo sendiri Bapak Ibu. Masih kami beri kesempatan Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan? Silakan raise hand atau tuliskan di menu chatting kalau ingin bertanya kepada narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Pak Agus. Oke, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Dwi Nurniani. Oh, monggo Bu Dwi langsung saja bertanya. Iya, bertanya kepada Bapak Tukijo. Selamat siang Bapak Tukijo. Ya, selamat siang Ibu. Pembuatan judul itu kan kebanyakan itu kan mengenai meningkatkan yang kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Betul. Kalau seorang kepala sekolah tentunya kan bukan lagi kelas, namun kan sudah satu lembaga gitu ya Bapak ya. Itu betul. Seperti apa ya Bapak ya? Misalnya meningkatkan itu biasanya yang sering muncul itu apa ya Pak ya? Gitu Pak? Iya, matur nuwun. Ibu kepala sekolah nggih. Jadi kan yang saya tahu tugas kepala sekolah sekarang kan sudah Permendikbud di 2015 kalau nggak salah itu ada manajerial, supervisi dan entrepreneur atau kewirausahaan itu. Nah Ibu tentang kebijakan misalkan peningkatan kompetensi guru di sekolah Ibu itu masuk ke manajerial atau supervisi, program supervisi. Nah kemudian program pendidikan karakter di sekolah Ibu itu bisa ditulis oleh Ibu selaku kepala sekolah karena di sana bisa berangkat dari kebijakan itu kan termasuk mungkin kelas orang tua ya ini juga bisa dalam rangka menjadi program sekolah yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mungkin dengan parenting school itu juga bisa ditulis sebagai program untuk memajukan sekolah ini masuk ke manajemen atau manajerial. Saya kira itu sih Bu berkisar itu kemudian mungkin fingerprint atau mungkin apa untuk meningkatkan kedisiplinan guru mengajar itu. Jadi Ibu berada pada perspektif sebagai leader di situ sebagai manajerial untuk meningkatkan mungkin kompetensi tenaga pengajarnya, mungkin ke warga sekolah secara keseluruhan, bahkan mungkin ke pembelajaran secara umum di sekolah itu, meningkatkan lulusan dan sebagainya, kualitas hasil ujian dan sebagainya itu kan butuh strategi seorang leader pemimpin. Nah ini masuk ke fungsi manajerial Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi ranahnya itu saja Bu. Mungkin program salaman pagi itu kan menjadi program sekolah dilakukan oleh semua guru. Otomatis lingkupnya adalah sekolah kebijakan sekolah. Nah ini bisa menjadi bahan yang ditulis oleh kepala sekolah. Ngaten Ibu. Terima kasih Bapak. Iya. Baik, sudah terjawab pertanyaan dari Bu Dwi Nurniani. Masih kami beri kesempatan jika Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya sambil kita tengok Pak Tukijo di menu chatting sudah ada pertanyaan. Dari Bu Yuni Hasnidar, izin bertanya Pak Tukijo, boleh tidak
jika judulnya refleksi bulanan tingkatkan kemampuan mengajar guru MA. Refleksi bulanan tingkatkan kemampuan mengajar guru MA. Mungkin beliau kepala sekolah, Pak. Ya, kalau saya melihat ini memang ke kepala sekolah ini Bu Yuni ya. Salam untuk Kepri ya Bu ya. Kemarin saya pernah ke Batam dan ke Tanjung Pinang atau ini ya Bu ya itu ya. Ya Tanjung Pinang kalau salah itu. Naik kapal itu ya Bu ya. Mungkin masih musim durian di sana ya Bu ya di Tanjung Pinang. Jadi Bu, kalau refleksi bulanan itu yang Ibu tulis ini menjadi program terobosan, saya kira bisa Bu, tinggal nanti refleksinya itu berupa apa konkretnya itu, melalui forum, melalui media, melalui aplikasi atau melalui apa. Ya, kalau bentuk ini kan refleksi nih, refleksi bulanan atau rapat atau meeting atau briefing bulanan, nah ini kan perlu dijelaskan. Kemudian kata kerja operasional tingkatkan kemampuan mengajar guru. Jadi yang ditingkatkan adalah untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan atau skill mengajar guru MA. Saya kira bagus Bu. Ini sesuai dengan tugas Ibu kalau memang Ibu ini kepala sekolah gitu, nggih. Cuma nanti dipertegas lagi refleksi bulanan itu bentuknya apa? Silaturahim bulanan atau briefing atau laporan tertulis atau apa? Ini perlu dipertegas Ibu Bu Yuniar, nggih. Kalau konteksnya saya kira sudah ini konteks karena yang jadi sasaran adalah guru atau tenaga pengajar, saya kira ini di atasnya adalah kepala sekolah yang berwenang untuk menulis ini. Itu Bu Yuniar, Bu Yuni, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tukijo, pembahasannya sudah cukup jelas. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu mengingatkan di menu chatting sudah ada daftar hadir ya, sudah kami share berulang kali. Masih ada juga yang bertanya cara mengisi daftar hadirnya. Bapak Ibu tinggal klik linknya ya, kemudian nanti akan terbuka di browser. Silakan diisi nama instansi dan tanda tangannya, baru klik submit Bapak Ibu. Gitu ya. Tadi di grup WA sudah banyak yang share screen atau print screenshot contoh tampilan kalau selesai mengisi daftar hadir. Lanjut ke Pak Mas Hudi, apa bisa save as artikelnya yang dikirim itu bentuk RTF agar tulisan tidak gandeng-gandeng. Pak Mas Hudi boleh menyalakan mikrofonnya biar lebih jelas Office yang dipakai ya Pak Tukijo ya ini ya. Iya. Moga Pak Mas Hudi bisa menyalakan mikrofonnya. Halo Pak Mas Hudi, bisa menyalakan mikrofonnya agar kami bisa memperjelas pertanyaan dari Bapak. Oke, karena belum ada respon, kami langsung kembalikan ke narasumber, monggo Pak Tukijo. Ya, baik Pak Agus. Kalau untuk mengirim RTF nggak apa-apa, tapi biasanya menurut saya RTF itu kapasitasnya jadi besar kalau di saya itu. Tapi kalau untuk keamanan memang RTF itu. Ya monggo lah itu. Tapi menurut saya kalau memang Office jenengan itu terbaru, begitu enggak usah di RTF, dibuat saja cukup begitu. Tapi kalau memang merasa bahwa lama dan itu menjadi solusi, monggo begitu. Oke. Nanti Pak Agus, mungkin ditambahi Pak Agus. Baik. Bapak Ibu, setahu saya yang sering trouble itu kalau Bapak Ibu menulisnya di 2010 Office-nya, kemudian nanti yang membuka Office 2007. Begitu ya Pak, yang sering gandeng itu kalau Bapak Ibu nulisnya di 2010, kemudian yang membaca itu 2007, jadi versinya lebih tua yang membaca itu biasanya akan trouble. Tapi di versi 2013, 2016 maupun Office 365 itu sudah diperbaiki oleh pihak Microsoft sehingga tidak akan terjadi Bapak Ibu. Dan saya yakin juga versinya juga lebih tinggi. Insya Allah nggak akan terjadi. Dicoba saja kirim Pak tanpa RTF, nanti kalau Pak Tukijo komplain baru dikirim ulang. Iya, betul. Dari Bu Heru Patmawati, Pak Tukijo saya ambil judul Menox, siswa lebih antusias tulis cerpen. Apakah judul memenuhi kriteria judul yang baik? Menox itu singkatan dari metode example non-examples. Oh ini ini ya Pak, apa jenenge cooperative learning salah satu tipenya ya? Iya. Monggo Pak. Iya.
Saya kira boleh lah Bu ya, Ibu membuat akronim yang cukup bagus, nanti diuraikan singkatan itu di body text-nya itu. Menok siswa lebih antusias tulis cerpen. Jadi intinya kan, ya inilah jurnalistik begini, jadi kata kerjanya kan tidak harus ada di tengah gitu ya. Siswa lebih antusias tulis cerpen. Jadi memang tujuan dari metode ini untuk meningkatkan antusias atau semangat atau motivasi siswa menulis cerpen. Jadi menulis cerpen ini tentu menjadi materi bahasan yang pokok di mapel Ibu Heru ya. Jadi boleh Bu, enggak apa-apa. Jadi yang Ibu bidik adalah antusias siswa menulis cerpen itu. Atau mungkin selain antusias apa begitu ya, motivasi atau keterampilan gitu mungkin lebih ini ya Bu ya. Kalau antusias itu diukurnya pakai apa itu ya, atau banyak bertanya atau banyak yang nulis dan sebagainya itu kan juga. Nah, tapi kalau mungkin keterampilan menulis cerpennya itu kan mungkin lebih ke keterampilan berbahasanya, itu lebih agak sedikit ilmiah begitu. Itu saran saya. Mungkin ada yang lain. Oke, sudah cukup terjawab dan di menu chatting sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Tukijo. Silakan Bapak Ibu, masih kami beri kesempatan, sekarang sudah jam 11 ya, monggo. Masih adakah pertanyaan untuk kita diskusikan? Boleh bertanya secara lisan dengan mengacungkan tangan atau raise hand. Kalau di laptop atau HP Bapak Ibu sudah ada fitur raise hand. Jika belum ada, tuliskan saja di menu chatting pertanyaannya Bapak Ibu, nanti kami beri kesempatan kalau mau bertanya lisan, atau kalau hanya melalui tulisan nanti langsung kami bacakan pertanyaannya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu, besok pagi dari sang pengajar ada event webinar gratis ya, web seminar kerjasama dengan pihak Microsoft tentang pengelolaan kelas minim kertas. Jadi bagaimana mengelola kelas dengan minim kertas, begitu, paperless. Nah, silakan nanti gabung jam 9.30, insya Allah nanti kami sampaikan di grup. Bisa diikuti Bapak Ibu yang akunnya sudah aktif maupun belum, bisa bergabung. Begitu, masih kami beri kesempatan sebelum kita akhiri Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan silakan tuliskan di menu chatting, ataupun kalau ada fitur raise hand bisa dimanfaatkan. Sambil kami ingatkan kembali untuk yang belum mengisi daftar hadir, link sudah kami share ulang di menu chatting, silakan diisi. Ada pertanyaan dari Ibu Purwanti, alamat pengiriman di-share lagi, sudah ada di deskripsi grup WA Ibu. Ya, sudah ada lengkap di sana panduan pengirimannya, judulnya apa, begitu, sampai dengan dikirim ke alamat email mana, sudah ada di deskripsi grup WA. Bu Retno Kusumaningsih, PJBL tingkatkan keterampilan belajar kimia. Bagus Pak ini judulnya? Bagus, bagus ya. Oke, sudah bagus Pak, bagus sudah. Ya, bagus Bu Retno ya. Sudah ada variabel ya, bebas. Ada modelnya juga ada. Ya. Jelas. Cuma nanti Ibu harus kuatkan di ini ya, referensinya di artikel PJBL itu apa, kemudian menurut siapa dan seterusnya, sampai dengan sintak-sintaknya, sampai dengan real di kelas Ibu menerapkannya bagaimana pada tema atau KD yang diangkat itu. Iya, betul. Termasuk Bu Retno mengatakan meningkatkan keterampilan belajar. Nah, keterampilan belajar itu apa? Indikatornya bagaimana? Nah, peningkatannya seperti apa gitu ya Pak Tukijo? Berarti juga harus dikupas. Itu ilmiah. Ilmiahnya harus begitu. Oke, masih kami beri kesempatan Bapak Ibu. Kalau masih ada, nanti kesempatan terakhir kami kembalikan ke Pak Tukijo selaku narasumber untuk closing statement ya nanti, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Atau mungkin ini Pak Tukijo, menjelang libur Idul Fitri, layanan Jateng Pos ini terakhir tanggal berapa? Sudah ada info atau belum Pak? Ya. Belum ada info Pak, belum ada info. Nanti disusulkan di grup aja ya Pak? Ya, nanti kita share di semua grup. Karena teman-teman yang sudah kirim artikel biasanya menyiapkan kok hari ini nggak terbit. Ternyata sudah terbit bersama atau tanggal merah.
Ya, nanti saya tanyakan, J. Baik, Bu Purwanti masih menanyakan alamat pengiriman. Ibu silakan masuk grup WA, di judul grup itu ada deskripsi, Bu, sudah ada alamat email dan ketentuan pengirimannya. Sudah lengkap di sana, Ibu. Kalau belum jelas nanti silakan tuliskan pesan di grup WA, saya jawab secara gamblang. Karena daripada saya membacakan yang cukup banyak, nanti Ibu langsung paham dengan bentuk tulisan jawabannya. Kemudian sepertinya sudah habis, Pak Tukijo. Ya. Oh, ini ada Pak Masudi, baru saja. Snowball throwing, tingkatkan hasil belajar matematika. Oke, bagus ya. Snowball throwing ini bola salju ditulis oleh teman-teman guru, KKU-nya kena. Iya. Kemudian hasil belajar matematika mapelnya sudah ada. Iya. Tinggal nanti KD-nya di apa gitu, Pak. Tambah referensi, terus di sekolah mana, di kelas berapa begitu. Lebih detail itu nanti langkah penerapannya bagaimana cara empirik di pembelajaran Bapak itu. Ya, sudah bagus ini Pak Agus saya kira. Oke, Pak Tukijo, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada, bisa kita akhiri dengan mendengarkan closing statement dari Pak Tukijo. Monggo Pak Tukijo. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Agus selaku owner sang pengajar yang sudah berkali-kali menangani kegiatan pelatihan baik artikel, buku maupun TIK. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi selamat berpuasa Ramadan di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan kita menemukan jati diri kita melalui tahapan-tahapan dapatkan ampunan dari Allah. Tetap jaga. Mudah-mudahan juga harus kita berdoa terus agar corona tetap berlalu dan kita bisa kembali normal dengan suasana dan pola hidup yang baru juga. Kemudian di dalam menulis itu Bapak Ibu tolong yang telaten, yang jeli, sedikit sekecil apapun kesalahan tulis itu akan mempengaruhi tim redaktur. Ini kalau Bapak Ibu tahu nanti menjadi penulis di koran manapun, sekecil apapun. Jadi Bapak Ibu kalau menulis itu bolehlah ini yang awal per paragraf dibaca sampai 5 kali dulu. Ya, jangan terlalu keburu semangat begitu mengabaikan itu langsung jadi thread. Ya, bolehlah kalau langsung jadi thread boleh, tapi dibaca berulang kali, 5 kali, 6 kali dibaca. Minta teman kayak suruh membaca. Pak, tolong dibaca dulu, kirim lewat WA. Nah, masukan-masukan itu penting untuk membangun agar tulisan kita bagus, ya. Agar tulisan kita bagus. Nah, itu sih menurut saya. Sekali lagi, mari kita menulis dengan baik, karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Terima kasih dari saya, Pak Agus. Nyuwun pangapunten menawi kathah lepatipun. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tukijo atas kehadiran di pelatihan artikel angkatan 21 ini atau kelas Solo 8. Ya, luar biasa Bapak Ibu sudah dikupas dalam 2 kali pertemuan. Menurut saya ini malah metode pelatihan yang lebih lebih mengupas ya, karena Bapak Ibu nggak harus repot berangkat, kemudian Bapak Ibu bisa langsung tanya jawab dengan gampang Bapak Ibu, dan harapan kami dengan dikupas di 2 kali pertemuan Bapak Ibu sudah tidak ada masalah lagi. Kalaupun masih ada pertanyaan di sana sini Bapak Ibu nanti bisa diskusi di grup WA begitu Pak Bu. Sekali lagi terima kasih Pak Tukijo dan mohon maaf apabila dalam kami melayani pelatihan ini masih banyak kekurangan di sini. Bapak Ibu semua selamat menunaikan ibadah puasa di 10 hari yang terakhir atau seminggu yang terakhir ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Amin. Akhirnya kegiatan kita kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting room masih kami buka Bapak Ibu. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir yang sudah kami share berulang kali di menu chatting.